Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Sandi Herawan. Dan setelah beberapa bulan terakhir gue main drone FPV micin atau micro drone nih, si Mobula 6XD yang gue ganti framenya ke Mobula 7. Lumayan puas dengan hasilnya, tapi ya dengan flight time-nya yang segitu agak sedikit membosankan. Jadi gue mutusin buat saatnya naik level karena gue udah ngerasa bisa tapi nggak jago. Dan gue naik levelnya ke quad apa ya, setelah bingung mutusin pengen reptile cloud, terus galau ke Darwin FPV baby app, terus sempet pengen juga happy model Crux 35. Dan setelah galau akhirnya gue mutusin ini Darwin FPV. Jadi menurut klaimnya si Darwin FPV sendiri, ini adalah drone pertama Darwin FPV yang berjenis Cinewhoop. Ya, drone-nya kayak gimana? Ya pasti udah dilihat ya di thumbnailnya. Ya udah, kita unboxing aja. Jadi sebenarnya ini kemarin udah gue buka buat ngecek aja ya. Biasa kan harus kalau beli online tuh harus ada bukti video unboxing. Nah, kita unboxing ulang aja deh. Dan oke, kita buka. Bukanya bukan dari sini dong, dari situ biar pada kelihatan. Dan tidak ada. Ya, dan ini dia quads-nya. Kita keluarin, tapi sebelum ke quadnya kita cek dulu dapat apa aja. Ini di dalamnya ada strap baterai ya, strap baterai, terus ada apa ini, kayak spon-spon gitu, kayaknya ini buat pelindung di ininya ya, di ductednya atau propeller guardnya. Terus dapat baut-baut cadangan, terus ini ada karet-karet kayak gini nih. Oh, ini karet ini, yang ini nih buat nutupin ini. Dan stiker-stiker manual book. Ini stikernya manual book. Dan udah nggak ada lagi. Oke, kita singkirin dulu dusnya. Oke, jadi yang gue beli ini adalah Darwin FPV Cineapp versi analog ya, karena gue cuman punya goggles analog ya. Jadi dia juga sebenarnya nyediain yang versi digitalnya. Versi digitalnya yaitu kameranya dia pakai CAD-X Walk Snail Avatar Mini. Nah, kalau ini versi yang analognya, kameranya pakai CAD-XN analog cam 600 mW analog VTX. Sesuai namanya, Darwin FPV Cineapp 25, jadi dia menggunakan propeller ukuran 2,5 inch. Terus di manual booknya gue baca dia menggunakan frame dari karbon ya. Nggak cuman framenya aja karbon, tapi ductednya ini nih, atau kalau di drone aerial istilahnya propeller guard, ini dibuatnya dari karbon juga. Jadi tuh lumayan kokoh, lumayan keras. Jadi ini meminimalisir banget dari crash ya. Tuh ya, walaupun si ininya kuat ya, kalau bisa sih jangan sampai crash ya, sayang. Dan yang gue suka dari si Darwin FPV Cineapp ini, nah ini dia, USB-nya ada di depan sini. Nih, ini karet ini tinggal dibuka. Jadi kalau lagi setting-setting Betaflight enak gitu colok-coloknya, nggak usah ribet-ribet dari bawah. Terus si kamera VTX-nya ini tadi ya udah gue sebut ya. Ini yang versi analognya menggunakan CAD-XN analog cam 600 mW. Motornya menggunakan 1504 3600 kV.
Terus propellernya dia pakai propler Haki Prof T63 mili X6. Nah, untuk powernya sendiri dia direkomendasi belibet. Untuk powernya sendiri dia direkomendasiin menggunakan baterai LiPo 4S 850 mAh. Nah, dia ngeklaim kalau pakai baterai itu ini bisa terbang selama 9 menit. Kalau hover, kalau dipakai ngebut ya kayaknya bakal lebih kurang dari itu ya. Dan untuk bobotnya sendiri, untuk berat tanpa baterai ini sekitar 146 gram. Dan kalau pakai baterai 4S 850 mAh ini beratnya ada di sekitar 238 gram. Dan kalau kita pakaiin kamera run cam TAM yang di sini deh, ini beratnya bisa mencapai 250 gram. Dan kalau dipakein action cam naked kali ya, ini beratnya bisa sampai 300 gram. Untuk ESC nya sendiri ini udah support BlueJay 3-4S 30 ampere. Dan untuk flight controllernya sendiri atau FC nya ini menggunakan FC F411 MPU 6500 AT 7456E. Apaan sih, gue nggak paham itu ya. Daripada gue bacain speknya, mending gue cantumin aja ya langsung speknya. Ini dia speknya, silahkan dibaca sendiri. Dan oke, gue nggak bakal bahas speknya karena gue nggak terlalu paham ya, maklum ya namanya pemula. Ini gue bahas secara tampilan aja. Di bagian depan sini ini ada kamera VTX-nya. Kamera VTX-nya menggunakan Kedic Ends. Terus ini ada apa ya sebutnya, mounting buat action cam. Dan ya ada port USB Type C ya di sini ya. Kita fokusin dulu deh. Nah, ini USB Type-C. Nanti kalau buat setting-setting di Betaflight ini jadi lebih mudah ya. Di depan gini langsung colok aja. Tanpa harus, kalau quad-quad lain kan ada yang di bawah, di pinggir, ribet. Ini dipermudah. Terus ya adapternya tadi dari karbon. Terus di bagian ininya dikasih buat dudukan baterai. Ini bahannya kayak dari entah karet atau spon, kayaknya karet sih. Jadi kalau baterai ditaruh di sini tuh nggak licin gitu, nggak geser-geser. Terus ini untuk konektor baterainya sendiri menggunakan konektor XT30. Di bagian bawahnya ini udah ada busa-busa. Tadi sih di tulisannya namanya Eva Foam. Ya menurut gua kayak bahan spons ya. Ya gunanya buat landing. Nah jadi nggak terlalu pletrak, nggak terlalu gitu ya. Nah agak empuk lah ya. Terus untuk kamera VTX-nya sendiri ya pakai kamera VTX. Untuk antena VTX-nya sendiri ya pakai antena VTX kayak gini ya. Ini kecil banget ya. Ini antena VTX-nya udah kayak antena VTX micin ya. Tapi nggak apa-apa lah, bagus. Ini bakal gua ganti karena kebetulan si Mobula 6XD gua juga ini antena VTX-nya udah patah lagi tuh. Bukan patah karena crash, tapi gua taruh di tas kegesek-gesek kayaknya karena nyoldernya juga kurang bagus jadi copot. Jadi ini bakal gua ganti antena VTX-nya. Ini gua pindahin ke ini nih, Mobula 6XD yang udah gua ganti frame-nya ke Mobula 7. Dan alasan kenapa gua pilih ini, tadinya sempet kepincut sama Reptile Cloud, cuman menonton banyak review yang katanya si motornya gampang panas. Terus sempet mikir pengen baby app. Nah sempet kepincut tuh baby app ya dari Darwin FPV juga. Cuman gue pikir-pikir lagi, ya gue pemula ya, belum jago-jago banget ya. Kalau si baby app itu kan nggak pakai ducted ya.
atau proper guard. Jadi takutnya apes-apesnya crash itu kemungkinannya bakal ngerusak proper sama motor gitu. Jadi gue ngerasa kalau pakai tipe Cinewoop kayak gini ya ngerasa lebih aman aja ya. Ya walaupun ngerasa lebih aman sih jangan sampai crash kalau bisa. Terus alasan gue pilih ini sih yang paling utamanya. Walaupun ini jenisnya quad cinematic atau Cinewoop, tapi gue ngeliat di beberapa review orang bule ini dipakai buat shoot sinematiknya enak, dan ini juga bisa dipakai buat freestyle. Ya, jadi lumayan lah ya, bisa ngambil gambar-gambar sinematik dan bisa sedikit latihan ugal-ugalan freestyle juga. Dan oke, jadi kalau kalian beli ini, istilah anak FPV, istilahnya itu ini belum RTF ya, belum paket RTF atau belum paket ready to fly. Jadi ini masih paket PNP, yang artinya dia belum ada receivernya, belum ada RX-nya. Nah, jadi kalian kalau beli ini ya harus beli baterainya, harus beli RX-nya juga, dan kalau belum punya remote ya beli remote-nya dulu sama beli goggles-nya. Dan karena ini belum ada RX-nya, jadi video terbangnya bakal nanti menyusul setelah gua pasang RX-nya dan setelah disetting-setting di beta flight. Kayaknya sih bukan gue yang bakal masang RX-nya dan setting-setting di beta flight. Gue belum terlalu ngerti banyak, bakal gue serahin aja ke ahlinya. Dan oke, buat yang kepo-kepo soal si Darwin FPV Cine F25 ini, nanti link pembeliannya bakal gue taruh di deskripsi. Dan terima kasih buat yang udah menonton. Tunggu aja nanti video tes terbangnya kayak gimana. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Sandi Herawan pamit. Bye.